Tidak habis pikir, tiap tahun bulan Ramadan datang, euforia buka bersama selalu lebih gede daripada euforia ibadahnya. Maksud saya, pasti pernah lihat kan grup WhatsApp rame ngajakin bukber, nyusun jadwal pilih tempat sampai ribut gara-gara ada yang tidak bisa ikut. Tapi pas ngomongin ibadah, apalagi sholat rawih, langsung sunyi senyap kayak kuburan. Buka bersama yang katanya ajang silaturahmi ini justru sering jadi dalih buat ninggalin sholat. Jangankan tarawih yang hukumnya sunnah, maghrib yang wajib saja banyak yang bolos. Begitu azan berkumandang, semua fokus ke makanan, habis makan foto bareng, dan setelah itu main bareng. Ada yang alasan masjid kejauhan, ada yang ogah sholat di tempat makan, ada juga yang mikir, nanti saja sekalian pulang di rumah. Padahal kita semua tahu nanti saja itu cuma cara halus buat bilang, lagi males untuk sholat. Dan anehnya, fenomena ini tidak dianggap masalah. Banyak yang ngerasa biasa saja, padahal kalau dipikir-pikir, ini justru contoh nyata dari budaya Islam KTP. Orang ribut soal kapan buka, menu apa yang enak, bahkan sibuk foto-foto makanan buat Instagram. Tapi urusan ibadah malah disingkirkan ke pojokan kayak barang tidak penting. Ini bukan mengeneralisir semua, enggak begitu, tapi hal semacam ini banyak terjadi. Kebiasaan ini semakin lucu kalau kita tarik lebih jauh. Seharusnya Ramadan itu bulan di mana orang makin dekat sama Allah, makin rajin ibadah, makin sadar diri. Tapi realitanya, Ramadan malah dijadikan ajang hedon. Buka bersama bukan lagi sekedar makan bareng, tapi ajang pamer gaya hidup. Tempat makan yang dipilih harus Instagramable, makanannya harus fancy, dan kalau bisa, ada sesi foto bareng buat diposting. Tidak ada yang salah dengan makan enak atau ketemu teman lama, tapi kalau itu dilakukan dengan ninggalin sholat, bukankah itu kontradiktif? Kita akan bahas bukber dan ajang pamer di video lainnya. Saya jadi ingat, ada teori yang bisa kita pakai buat ngejelasin fenomena ini, yaitu teori kognitif dissonance dari Leon Festinger. Dalam teori ini, manusia cenderung cari pembenaran buat tindakan yang tidak konsisten dengan keyakinannya. Kita tahu sholat itu wajib, kita tahu Ramadan itu bulan ibadah, tapi di saat yang sama, kita juga pengen seru-seruan bareng temen. Akhirnya, otak kita bikin alasan sendiri supaya tetap nyaman. Kan yang penting niatnya baik, atau tidak apa-apa deh sekali-kali. Padahal, ini cuma tipu muslihat otak buat ngilangin rasa bersalah. Dan tahu apa yang lebih parah? Fenomena ini makin lama makin diterima. Orang-orang udah tidak ngerasa aneh lagi kalau ada yang tidak sholat gara-gara buka bersama. Bahkan, saya pernah dengar ada yang terang-terangan ngomong, kalau bukber sama anak-anak ini pasti tidak bakal sholat. Tapi ya tetap saja berangkat. Kayak udah jadi bagian dari budaya yang tidak bisa diganggu-gugat. Ini yang bahaya. Kalau sesuatu yang salah dibiarkan terus-menerus, lama-lama orang tidak bakal lihat itu sebagai kesalahan lagi. Seakan buka bersama itu adalah kegiatan yang dijadikan alasan untuk tidak sholat rawih. Tempat bukber tentu tidak dekat dengan rumah, apalagi jika itu reuni sekolah. Makan, foto bareng, bercanda dan bercerita. Tiba-tiba sudah azan isya. Ya tentu saja nggak bakalan cukup waktu sampai ke rumah. Niat hati mau sholat rawih sendirilah nanti kalau sudah di rumah. Setelah sampai rumah ya main HP, balas chat, sampai males buat keluar kamar. Seolah-olah ibadah cuma jadi pelengkap, bukan prioritas. Ya sekali lagi ini bukan semua, tapi ada yang seperti itu. Saya bukan orang yang paling religius, tapi saya sadar kalau Ramadan itu seharusnya jadi kesempatan buat memperbaiki diri, bukan malah makin jauh dari agama. Tapi kalau tren buka bersama terus begini, saya tidak heran kalau suatu hari nanti Ramadan cuma jadi ajang kulineran doang. Ramadan ya kayak festival makanan jadinya. Sekian itu saja, terima kasih sudah menonton.